Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nexia Nagara Madayanti dengan NIM 19044210034. Di sini saya akan menjelaskan tentang clearing pada akuntansi bank 1 oleh dosen Ibu Novita Sari. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian clearing. Clearing adalah suatu cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat dagang dan surat berharga dari suatu bank terhadap bank lainnya dengan maksud agar penyelesaiannya dapat tersebar dengan mudah dan aman, serta untuk memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran gila. Selanjutnya adalah lalu lintas pembayaran gila. Apa itu lalu lintas pembayaran gila? Yaitu suatu proses kegiatan bayar-membayar dengan warkat atau nota clearing yang dilakukan dengan cara saling memperhitungkan di antara bank-bank, baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabahnya sendiri. Selanjutnya, apa sih pengertian giral? Giral adalah simpanan dari pihak ketiga kepada pihak bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah, dan pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Selanjutnya, peserta clearing dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu peserta langsung dan peserta tidak langsung. Selanjutnya, yang pertama ada peserta langsung. Peserta langsung yaitu bank-bank yang sudah tercatat sebagai peserta clearing dapat memperhitungkan warkat atau notanya secara langsung kepada BI atau melalui PT Transwarkat sebagai perantara dengan Bank Indonesia. Yang kedua, ada peserta tidak langsung, yaitu bank-bank yang belum terdaftar sebagai peserta clearing mengikuti kegiatan clearing melalui bank yang sudah terdaftar sebagai peserta clearing. Contohnya itu BPR. Selanjutnya, apa sih itu nota clearing? Nota clearing atau warkat adalah sarana atau alat yang digunakan dalam pembayaran lalu lintas gila. Contohnya itu seperti surat berharga dan surat dagang, seperti cek, biliet giro, wesel bank, bukti-bukti penerimaan transfer dari bank, nota kredit, serta surat-surat lainnya yang disetujui oleh penyelenggara atau Bank Indonesia. Lalu, apa saja sih syarat-syarat warkat yang dapat diclearingkan? Yang pertama, ada bervaluta rupiah. Yang kedua, bernilai nominal penuh. Yang ketiga, telah jatuh tempo pada saat diclearingkan. Dan yang terakhir, ada telah dibubuhi cap clearing. Lalu, apa saja jenis-jenis warkat clearing? Yang pertama, ada warkat debit keluar. Yang kedua, ada warkat debit masuk. Yang ketiga, ada warkat kredit keluar. Yang keempat, ada warkat kredit masuk. Yang pertama, ada warkat debit keluar, yaitu warkat bank lain yang disetorkan oleh nasabah sendiri untuk keuntungan rekening nasabah yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada warkat debit masuk, yaitu warkat yang diterima oleh suatu bank dari bank lain melalui Bank Indonesia atas warkat atau cek bank sendiri yang ditarik oleh nasabah sendiri atau atas beban nasabah yang bersangkutan. Selanjutnya ada warkat kredit keluar, yaitu warkat dari nasabah sendiri yang disetorkan kepada nasabah bank lain pada bank lainnya. Bank menyerahkan warkat tersebut akan mengkreditkan rekening giro Bank Indonesia dan mendebitkan giro nasabah. Dan yang terakhir ada warkat kredit masuk, yaitu warkat yang diterima oleh suatu bank untuk keuntungan rekening nasabah tersebut. Bank yang menerima warkat tersebut akan mendebitkan rekening giro Bank Indonesia dan mengkreditkan giro nasabah. Lalu, bagaimana sih mengidentifikasi warkat-warkat yang bukan clearing? Lalu, apa saja sih warkat yang bukan clearing? Yang pertama, pastinya belum memenuhi syarat-syarat warkat clearing. Yang kedua, penyetor warkat kepada penyelenggara untuk keperluan penyelesaian saldo negatif atau saldo debit.
Yang ketiga, penyetoran warkat kepada penyelenggara untuk pelaksanaan transfer dalam rangka pelimpahan likuidasi dari suatu peserta kepada kantor cabangnya yang lain. Yang terakhir, penyetoran lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan kebutuhan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tolakan clearing. Apa sih itu tolakan clearing? Tolakan clearing adalah ketidaksediaan bank tertagih untuk membayar tagihan masuk oleh karena sebab-sebab tertentu. Misalnya, saldo tidak cukup, atau rekeningnya telah ditutup, atau bisa jadi biaya materinya belum dipenuhi, atau tanda tangan tidak cocok dengan spesimen. Atau bisa jadi coretan yang tidak ditandatangani penarik. Terus ada juga warkat yang diblokir. Terus ada jumlah angka dan huruf tidak sama. Atau resi buku cek atau bilet gironya belum dikembalikan. Atau tanggal efektif bilet giro belum aktif. Bahkan atau bisa jadi tanda tangannya diragukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis clearing. Yang pertama itu ada clearing umum, clearing lokal, clearing antar cabang. Yang pertama ada clearing umum. Clearing umum adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang pelaksanaannya diatur oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yang kedua ada clearing lokal. Clearing lokal adalah sarana perhitungan warkat antar bank yang berada dalam suatu wilayah clearing atau wilayah sudah ditentukan. Yang ketiga ada clearing antar cabang, yaitu sarana perhitungan warkat antar kantor cabang suatu bank peserta yang biasanya berada dalam suatu wilayah kota. Clearing ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh perhitungan dari suatu kantor cabang untuk kantor cabang lainnya yang bersangkutan pada kantor induk yang bersangkutan. Selanjutnya ada mekanisme clearing dengan proses pemindahan dana secara manual. Bisa dilihat pada slide berikut. Atau bisa juga melalui Automated Clearing House atau ACH. Selanjutnya di sini saya akan memberikan ilustrasi clearing. Misalnya, Tuan Sigit, nasabah Giro Bank Omega, cabang Jakarta, membeli barang dari Nyonya Dita, nasabah Giro Bank ABC, cabang Jakarta, seharga 30 juta rupiah. Tuan Sigit membayar dengan menerbitkan cek Bank Omega. Bagaimana ilustrasi kegiatan clearing dapat dijabarkan? Yuk, kita simak. Proses clearing yang pertama, suatu transaksi antara Tuan Sigit dan Nyonya Dita, yaitu Tuan Sigit menerbitkan cek yang diserahkan Nyonya Dita. Proses yang kedua, Nyonya Dita yang merupakan nasabah Bank ABC cabang Jakarta menyerahkan cek kepada Bank ABC untuk dikeliringkan. Proses yang ketiga, Bank ABC cabang Jakarta menyerahkan warkat tersebut kepada Bank Omega cabang Jakarta. Penyerahan ini dilakukan petugas bank yang mewakili bank tersebut melalui lembaga clearing, yaitu Bank Indonesia. Proses yang keempat, Bank Omega cabang Jakarta melalui petugas clearing membawa pulang warkat dan memeriksa keabsahan serta saldo nasabah. Bila segalanya benar dan saldo nasabah tersebut mencukupi, maka rekening Tuan Sigit pada Bank Omega cabang Jakarta akan didebet sebesar nilai yang tertera pada cek atau bilet giro yang ditariknya. Dengan demikian, saldo Tuan Sigit akan berkurang. Selanjutnya proses yang kelima, bila tidak ada tolakan Bank Omega cabang Jakarta akan mengkreditkan rekening giro Bank ABC cabang Jakarta di Bank Indonesia. Proses yang keenam atau yang terakhir, Bank ABC cabang Jakarta memberitahu hasil clearingnya kepada Nyonya Dita sekaligus mengkreditkan rekening Nyonya Dita. Selanjutnya ada pertemuan clearing.
pertemuan clearing ini tidak hanya melalui automated clearing house saja, tetapi pertemuan clearing ini biasanya dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama, pertemuan pertama ini bank-bank yang terlibat dalam transaksi clearing akan saling menyerahkan warkat. Yang pertemuan kedua, yaitu bank peserta clearing akan saling mengembalikan warkat apabila terjadi penolakan. Pertemuan clearing biasanya sudah diatur. Yang pertama, Senin sampai Jumat. Clearing yang pertama terjadi pada pukul setengah 11 siang hingga setengah 3 sore. Clearing yang kedua terjadi pada pukul jam 1 siang hingga jam 2 siang. Selanjutnya terjadi pada hari Sabtu. Clearing yang pertama pada pukul 10 pagi hingga 11 siang. Clearing yang kedua terjadi pada pukul jam 12 siang hingga jam 1 siang. Selanjutnya, saya akan memberikan ilustrasi kembali mengenai soal tersebut. Jika pada saat Bank ABC menerima warkat giro dari Bank Omega, kedua bank tersebut akan mencatat transaksi clearing sebagai berikut. Pembukuan transaksi clearing ini dapat ditampung pada rekening sementara clearing dan atau langsung ke rekening giro pada Bank Indonesia. Yuk kita simak. Yang terjadi pada Bank ABC cabang Jakarta. Pada saat menerima warkat dari Tuan Sigit untuk disetorkan, akan menambah rekening giro Nyonya Dita. Maka jurnalnya di debit ada clearing, di kredit ada giro rekening Nyonya Dita sebesar 30 juta rupiah. Setelah diketahui hasilnya baik, biasanya pada waktu clearing kedua, rekening clearing akan dinihilkan. Maka jurnal selanjutnya di debit itu ada BI giro dan di kredit ada clearing sebesar 30 juta rupiah. Lalu, yang terjadi pada Bank Omega cabang Jakarta mencatat transaksi saat menerima warkat dari nasabahnya sendiri atau warkat Tuan Sigit akan membebankan rekening Tuan Sigit dengan jurnal. Di debit ada giro rekening Tuan Sigit dan di kredit ada BI giro sebesar 30 juta rupiah. Bank Omega dapat langsung mengkreditkan rekening giro pada Bank Indonesia karena cek tersebut adalah cek dari nasabahnya sendiri. Selanjutnya, saya akan memberikan ilustrasi tambahan apabila Tias, seorang nasabah Bank Omega cabang Jakarta, menyerahkan sebuah warkat giro senilai 50 juta rupiah kepada bank untuk diserahkan kepada Grace, salah seorang nasabah Bank Lipo cabang Jakarta. Maka kedua bank tersebut akan mencatat transaksinya sebagai berikut. Yaitu yang pertama, pencatatan pada Bank Omega cabang Jakarta. Pada saat menerima amanat dari warkat Tias akan dicatat sebagai berikut. Jurnalnya di debit ada giro rekening Tias dan di kredit ada BI giro sebesar 50 juta rupiah. Lalu, pada Bank Lipo cabang Jakarta akan mencatat saat menerima warkat setoran untuk menambah rekening Grace. Jurnalnya di debit BI giro dan di kredit ada giro rekening Grace sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya ada neraca clearing. Bagaimana sih neraca clearing itu? Yuk kita simak. Pada akhir hari clearing, akan dibuatkan neraca clearing sebagai laporan akhir transaksi clearing. Di sini, terlihat pada PT Bank Omega mencatat kalah clearing sebesar 80 juta rupiah, keseimbangan clearingnya, balance-nya sebesar 80 juta rupiah. Lalu di sebelahnya ada WDM sebesar 30 juta rupiah dan WKK sebesar 50 juta rupiah. Maka balance-nya juga atau keseimbangannya sebesar 80 juta rupiah.
Apabila pembukuan transaksi clearing, Bank Omega selalu mempergunakan rekening sementara clearing dan pendebetan atau pengkreditan rekening giro pada Bank Indonesia dilaksanakan pada akhir hari clearing. Untuk mengetahui apakah bank menang atau kalah clearing, maka kekalahan clearing di atas bisa dibukukan sebagai berikut. Jurnalnya di debit clearing dan di kredit itu ada BI Giro sebesar 80 juta rupiah. Jika dilihat dari sudut Bank Indonesia, tidak akan terdapat selisih pendebetan maupun pengkreditan rekening giro masing-masing bank peserta clearing. Jadi, bisa dicatat neraca clearing, tanggalnya tanggal berapa, sebelah kiri nama bank yang kalah clearing, dan sebelah kanan nama bank yang menang clearing. Misalnya Bank Omega 80 juta rupiah, sebelah kanannya Bank ABC 30 juta rupiah, lalu Bank Lipo 50 juta rupiah. Maka balance atau keseimbangannya pada pendebetan dan pengkreditannya sebesar 80 juta rupiah. Selanjutnya, untuk mencatat transaksi hasil clearing di atas, Bank Indonesia akan mencatat di debit giro Bank Omega sebesar 80 juta rupiah, di kredit ada giro Bank ABC sebesar 30 juta rupiah, dan di kredit ada giro Bank Lipo sebesar 50 juta rupiah. Maka, melalui kalah atau menang clearing ini, oleh Bank Indonesia akan dipantau saldo minimum dari reserve requirement. Bila suatu bank reserve requirement-nya lebih rendah daripada apa yang harusnya dipelihara, maka kepada bank yang tidak memenuhi persyaratan tersebut akan dikenakan denda oleh Bank Indonesia. Selanjutnya ada menang atau kalah clearing. Menang clearing bila warkat debit keluar ditambah warkat kredit masuk lebih besar daripada warkat debit masuk ditambah warkat kredit keluar. Selanjutnya, jika suatu kalah clearing apabila warkat debit keluar ditambah warkat kredit masuk lebih besar daripada warkat debit masuk ditambah warkat kredit keluar. Ilustrasinya, misalkan nomor 1 penyerahan cek atau biliet giro bank lain. Nomor 2 ada penerimaan nota kredit dari bank lain. Nomor 3 ada penerimaan cek atau biliet giro bank sendiri. Dan yang keempat ada penyerahan nota kredit kepada bank lain. Untuk ilustrasi menang atau kalah clearing dapat disimak sebagai berikut. Selanjutnya bisa dicontohkan sebagai berikut. Pada tanggal 1 Mei 2007, Bank Mega menyerahkan cek atau biliet giro kepada bank lain sebesar 250 juta rupiah dan menerima cek atau biliet giro bank sendiri dari bank lain sebesar 300 juta rupiah. Menyerahkan CN untuk bank lain sebesar 100 juta rupiah dan menerima CN dari bank lain sebesar 50 juta rupiah. Maka neraca clearing pada tanggal 1 Mei 2007 bisa dilihat pada kredit kolomnya debit 250 juta rupiah, kredit kolom kredit sebesar 50 juta rupiah, dan sebelahnya debit kolom debit sebesar 300 juta rupiah. Di debit kolom kredit sebesar 100 juta rupiah. Maka total kredit bisa dihitung 250 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah sebesar 300 juta rupiah. Dan total debitnya 300 juta rupiah ditambah 100 juta rupiah sebesar 400 juta rupiah. Maka disimpulkan pada tanggal 1 Mei 2007 Bank Mega mengalami kalah clearing sebesar 100 juta rupiah karena jumlah debit lebih besar daripada jumlah kredit. Lalu, apa sih itu clearing otomatis?
Yang dimaksud clearing otomatis adalah terjadinya pertukaran data secara elektronik melalui pemrosesan dengan mesin dalam waktu standar yang telah diformat berlebih dahulu. Selain itu, pemrosesan elektronik juga melibatkan pengiriman media penyimpanan data komputer. Media ini merupakan media utama untuk transaksi clearing dengan otomatis atau biasa dikenal dengan Automatic Clearing House atau ACH. Dalam pemrosesan data secara elektronik itu juga, mesin akan membaca Magnetic Ink Character Recognition atau MICR pada setiap lembar cek nasabah. Selanjutnya bisa dilihat karakteristik beserta keuntungannya. Karakteristik yang pertama ada biaya, yaitu keuntungannya rendah, bahkan menjadi sangat rendah. Yang kedua ada notifikasi, keuntungannya itu tidak ada. Yang karakteristik ketiga yaitu konfirmasi, keuntungannya tidak perlu. Dan yang keempat ada pelaksanaannya, keuntungannya itu pemindahan dananya di hari berikutnya. Lalu selanjutnya ada jenis transaksi, keuntungannya itu batch. Karakteristik selanjutnya ada nilai ekonomis, keuntungannya itu biaya tetap, tetapi tidak ada masalah dengan volume yang tinggi. Yang terakhir ada karakteristik keamanan, keuntungannya itu menjadi sangat penting. Dalam pelaksanaan kegiatan clearing secara otomatisasi melalui ACH atau Automatic Clearing House, bank penarik tidak perlu bertemu langsung dengan bank tertarik. Bank peserta clearing yang terlibat dalam transaksi clearing akan saling mengclearingkan warkat-warkatnya melalui media elektronik seperti komputer online dengan ACH tersebut. Warkat secara fisik akan dikirim langsung kepada Bank Indonesia untuk tujuan pengendalian atau pemantauan kegiatan clearing tersebut. Biasanya juga, bank penarik akan bersikap lebih agresif dalam melakukan clearing itu, sedangkan bank tertarik akan bersikap lebih pasif karena tidak akan mempermasalahkan tagihan kapan bank tertarik akan melakukan clearing. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.